subscribe to my channel. Ratih adalah anak tunggal dalam keluarga kecil yang penuh kehangatan. Sejak kecil, ia selalu merasa dikelilingi oleh cinta dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Pak Galuh, adalah sosok yang penyayang dan selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengannya setiap sore sepulang kerja. Sementara ibunya, Bu Lestari, adalah ibu rumah tangga yang penuh perhatian. Selalu memastikan Ratih mendapatkan segala yang ia butuhkan, baik kasih sayang maupun pendidikan yang baik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Kadang mereka pergi ke taman kota. Kadang sekadar makan bersama di rumah sambil bercerita tentang hari-hari mereka. Ratih paling suka ketika ayahnya membacakannya cerita sebelum tidur. Ia merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang harmonis, di mana setiap momen dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai berubah. Pak Galuh yang awalnya selalu punya waktu untuk Ratih mulai menunjukkan tanda-tanda kesibukan. Pekerjaannya semakin menuntutnya untuk sering pulang larut malam. Meski begitu, Ratih masih tetap merasa bahwa ayahnya adalah sosok yang selalu ada untuknya. Sampai suatu hari semuanya mulai berbeda. Suatu malam, Pak Galuh pulang dengan senyum yang berbeda dari biasanya. Ia mengumumkan bahwa dirinya baru saja mendapat promosi sebagai kepala divisi di kantornya. Kabar itu membuat seluruh keluarga bahagia. Bu Lestari tersenyum bangga. Sementara Ratih, meski belum sepenuhnya mengerti apa arti jabatan baru ayahnya, ikut merasa senang melihat ayahnya bahagia. Namun, kenaikan jabatan itu membawa perubahan yang tidak disangka. Tanggung jawab yang lebih besar membuat Pak Galuh harus lebih sering bekerja lembur. Jika sebelumnya ia selalu makan malam bersama keluarga, kini kursinya di meja makan sering kosong. Bahkan di akhir pekan, ia kerap kali membawa pekerjaannya pulang dan menghabiskan waktu di depan laptop. Ratih yang awalnya tidak begitu keberatan mulai merasa kehilangan. Ia masih kecil, tetapi ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam keluarganya. Ia sering bertanya kepada ibunya kapan ayah akan pulang lebih cepat, tetapi jawaban ibunya selalu sama. Ayah sedang sibuk, Nak. Nanti kalau sudah senggang, pasti main lagi dengan Ratih. Namun, nanti, itu terasa semakin lama datangnya. Setiap malam, Ratih duduk di ruang tamu menunggu ayahnya pulang. Ia berharap bisa mendengar suara pintu terbuka dan melihat ayahnya tersenyum seperti dulu. Namun, seringkali yang terjadi adalah ia tertidur di sofa, dan ketika terbangun, ia sudah berada di kamarnya, dibaringkan oleh ibunya tanpa sempat melihat ayahnya. Hari-hari semakin sepi bagi Ratih. Di sekolah, teman-temannya sering bercerita tentang ayah mereka yang menemani mereka belajar atau bermain di taman. Ratih hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk, menyembunyikan perasaan iri di hatinya. Ia tidak ingin mengeluh kepada ibunya, karena ia tahu ibunya juga merindukan ayah seperti dirinya. Meskipun begitu, Ratih tetap berharap bahwa ayahnya akan sadar. Ia mulai menggambar banyak hal tentang keluarganya. Gambar seorang ayah yang sedang memegang tangan putrinya, gambar mereka bertiga di taman, dan berbagai kenangan indah lainnya. Namun, kertas-kertas itu hanya tersimpan di laci, tanpa pernah sempat ditunjukkan kepada ayahnya yang kini terlalu sibuk. Suatu hari, sekolah Ratih mengadakan acara pentas seni, dan Ratih terpilih untuk tampil membawakan tarian daerah. Ia begitu bersemangat, terutama karena ayahnya berjanji akan datang menonton. Malam sebelum acara, ia bahkan mempersiapkan kostumnya dengan hati berbunga-bunga, yakin bahwa kali ini ayahnya akan benar-benar hadir. Namun, di hari acara, ayahnya tidak kunjung datang. Ratih berdiri di panggung, matanya terus mencari-cari sosok yang ia rindukan di antara para penonton. Hatinya semakin mencelos saat ia menyadari bahwa kursi yang seharusnya diduduki ayahnya tetap kosong. Seusai pertunjukan, ibunya memberinya pelukan dan mengatakan bahwa ayahnya tiba-tiba ada rapat mendadak. Ratih hanya mengangguk, meskipun air matanya sudah menggenang. Di perjalanan pulang, ponsel ibunya berbunyi. Itu pesan dari ayahnya, "Maaf, ayah sibuk. Lain kali ya, Nak." Ratih membaca pesan itu berkali-kali, meremas ujung bajunya dengan erat. Sejak hari itu, kata, "lain kali," terasa seperti sebuah kebohongan baginya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ayahnya benar-benar mencintainya, ataukah pekerjaan lebih penting dari dirinya? Setelah berkali-kali merasa kecewa, Ratih akhirnya mulai menyerah. Jika dulu ia selalu bercerita kepada ayahnya tentang apa yang terjadi di sekolah, kini ia lebih memilih diam.
Setiap kali Pak Galuh pulang, Ratih sudah tidak lagi menyambutnya dengan ceria. Ia hanya duduk di kamarnya, tenggelam dalam buku atau sekadar menggambar tanpa tujuan. Pak Galuh sebenarnya menyadari bahwa ada yang berbeda. Rumah terasa lebih sepi, dan Ratih tidak lagi sering meminta waktu bersamanya. Namun, ia menganggap ini hanya fase sesaat. Ia berpikir bahwa Ratih mungkin hanya sedang sibuk dengan dunianya sendiri, sebagaimana anak-anak lain yang tumbuh dan mulai memiliki minat sendiri. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah Ratih merasa tidak punya alasan lagi untuk berharap. Setiap harinya ia mulai belajar untuk tidak membutuhkan sosok ayahnya. Meski di dalam hatinya ia masih merindukan kedekatan mereka, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ayahnya terlalu sibuk untuknya, dan mungkin memang lebih baik seperti ini. Ratih semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Jika dulu rumah selalu dipenuhi celoteh dan tawanya, kini hanya ada keheningan yang menggantung di udara. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, membaca buku atau sekadar menatap langit-langit. Kesepian yang ia rasakan sudah berubah menjadi kebiasaan. Bahkan ketika Pak Galuh ada di rumah, keadaan tidak banyak berubah. Ayahnya seringkali duduk di ruang kerja, sibuk dengan dokumen dan panggilan telepon. Sesekali mereka berpapasan di ruang makan atau ruang tamu, tetapi percakapan mereka hanya terbatas pada pertanyaan singkat seperti, "Sudah makan?" atau "Bagaimana sekolah?" yang dijawab dengan anggukan atau kata-kata pendek. Hubungan mereka semakin dingin. Tidak ada lagi pelukan sebelum tidur. Tidak ada lagi obrolan panjang tentang hari yang telah berlalu. Ratih merasa seperti hanya seorang penghuni lain di rumah itu, bukan lagi anak perempuan yang disayang ayahnya. Ia mulai terbiasa dengan ketidakhadiran Pak Galuh. Meskipun di dalam hatinya, luka itu tetap ada. Hari ulang tahun Ratih seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Sejak pagi, ibunya sudah menyiapkan makanan kesukaannya dan menghiasi meja dengan kue ulang tahun sederhana. Ratih berharap, meskipun kecil, ayahnya akan menyempatkan diri untuk pulang lebih awal kali ini. Namun, harapan itu kembali pupus. Waktu terus berlalu, dan Pak Galuh belum juga pulang. Ketika malam tiba, Ratih duduk di depan kue ulang tahunnya, menatap lilin yang berkedip-kedip. Ia menghembuskan napas pelan, lalu meniup lilin tanpa ada suara nyanyian selamat ulang tahun dari ayahnya. Air mata jatuh di pipinya, tetapi ia cepat-cepat menyekanya sebelum ibunya melihat. Bu Lestari memeluk Ratih erat, mencoba menghiburnya. "Ayah pasti ingin ada di sini," bisiknya. Namun, Ratih hanya diam. Ia sudah terlalu sering mendengar alasan itu. Malam itu, ia tidur tanpa membuka hadiah ulang tahunnya, merasa bahwa tidak ada yang benar-benar istimewa dari hari itu. Malam itu, setelah ulang tahunnya yang sunyi, Ratih duduk di meja belajarnya, merenung. Ia ingin berbicara dengan ayahnya, ingin memberitahunya betapa ia merindukan kebersamaan mereka. Namun, ia tahu kata-katanya mungkin hanya akan diabaikan, seperti halnya harapan-harapannya selama ini. Akhirnya, ia mengambil selembar kertas dan mulai menulis. Dengan hati yang berat, ia menuangkan segala perasaannya, tentang betapa ia merindukan pelukan ayahnya, tentang rasa kecewa yang ia simpan selama ini, dan tentang bagaimana ia merasa tidak lagi penting bagi ayahnya. Setelah selesai menulis, ia melipat surat itu rapi dan menyimpannya di laci meja. Namun, surat itu tidak pernah sampai ke tangan ayahnya. Setiap malam, Ratih menatap laci itu, ragu apakah ia harus memberikannya atau tidak. Tapi pada akhirnya, ia selalu berpikir, ayah pasti terlalu sibuk untuk membacanya. Surat itu tetap tersembunyi, seperti perasaannya yang semakin lama semakin tertutup. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Pak Galuh pulang lebih awal. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia menaruh tas kerjanya dan mencari Ratih, ingin mengajaknya berbicara. Namun, saat ia membuka pintu kamar anaknya, yang ia temukan hanyalah sosok kecil yang sudah terlelap. Wajahnya terlihat tenang tetapi menyimpan kesedihan. Pak Galuh berdiri di ambang pintu, memperhatikan anaknya dengan perasaan aneh. Ia menyadari bahwa sudah lama sekali ia tidak berbicara dengan Ratih dengan benar. Dulu, anaknya selalu menyambutnya dengan penuh semangat setiap kali ia pulang, tetapi kini tidak lagi. Bahkan, ia tidak ingat kapan terakhir kali mereka benar-benar tertawa bersama. Saat itulah, untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Ia mulai menyadari bahwa hubungannya dengan Ratih telah berubah, dan ia bertanya-tanya sejak kapan putrinya mulai menjauh darinya. Namun,
Pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah semuanya sudah terlambat? Beberapa hari setelah itu, Pak Galuh dan Bu Lestari dipanggil ke sekolah Ratih. Mereka duduk di ruang guru, menunggu dengan cemas hingga wali kelas Ratih datang dengan ekspresi serius. Kami ingin membahas perkembangan Ratih, ujar guru itu dengan suara lembut, tetapi tegas. Pak Galuh mendengarkan dengan perasaan terkejut saat gurunya menjelaskan bahwa Ratih belakangan ini menjadi murung dan tidak bersemangat. Nilainya mulai menurun, dan ia lebih sering menyendiri di kelas. Bahkan, beberapa temannya mengatakan bahwa Ratih sudah tidak seceria dulu. Guru itu menyarankan agar orang tuanya lebih memperhatikan kondisi emosional Ratih sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Perkataan itu menghantam Pak Galuh dengan keras. Ia selama ini berpikir bahwa Ratih baik-baik saja, bahwa ia hanya sedikit menjauh karena bertambah besar. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Ia merasa bersalah, kesibukannya telah membuatnya buta terhadap kesedihan putrinya sendiri. Kini, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya benar-benar terlambat. Pak Galuh mulai menyadari betapa jauhnya jarak antara dirinya dan Ratih. Dengan perasaan bersalah yang menyesakan, ia mencoba untuk memperbaiki semuanya. Ia mulai mengajak Ratih berbicara lebih sering, menanyakan tentang sekolah dan teman-temannya. Sesekali, ia pulang dengan membawa hadiah kecil, buku cerita yang dulu disukai Ratih atau boneka lucu yang mengingatkannya pada masa kecil anaknya. Namun, reaksi Ratih tidak seperti yang ia harapkan. Ratih hanya tersenyum tipis setiap kali ayahnya mencoba mendekatinya. Ia menerima hadiah itu dengan sopan, tetapi tidak ada kegembiraan yang tulus di matanya. Baginya, semua ini terasa seperti usaha yang datang terlambat. Luka di hatinya tidak bisa sembuh hanya dengan beberapa hadiah atau kata-kata manis. Pak Galuh bisa merasakan bahwa anaknya masih menjaga jarak, seolah takut berharap lagi. Namun, ia tidak menyerah. Ia mencoba lebih sering berada di dekat Ratih, mengajaknya mengobrol meski hanya tentang hal-hal kecil. Ia bahkan menyempatkan diri menemaninya belajar. Tapi Ratih tetap berbeda dari dulu. Ada dinding tak kasat mata yang masih berdiri di antara mereka. Meski sulit, Pak Galuh tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari kesalahannya sendiri, dan ia harus bersabar untuk mendapatkan kembali kepercayaan putrinya. Suatu malam, saat mencari dokumen di kamar Ratih, Pak Galuh tanpa sengaja menemukan sebuah surat di dalam laci meja belajar anaknya. Surat itu terlipat rapi, tetapi kertasnya tampak sedikit kusut, seolah telah lama tersimpan di sana. Dengan perasaan berdebar, ia membuka dan mulai membacanya. Isinya membuat hatinya hancur. Dalam surat itu, Ratih menuliskan segala perasaannya, betapa ia merindukan ayahnya, betapa ia merasa diabaikan selama ini. Ia bercerita tentang malam-malam ketika ia menunggu kepulangan ayahnya hanya untuk kecewa, tentang janji-janji yang tak pernah ditepati, dan tentang bagaimana ia akhirnya belajar untuk berhenti berharap. Pak Galuh bisa merasakan kesedihan yang terukir di setiap kata yang ditulis anaknya. Tanpa sadar, air mata jatuh di pipinya. Ia menggenggam surat itu erat, merasa bersalah lebih dari sebelumnya. Ia baru benar-benar memahami seberapa dalam luka yang telah ia buat di hati anaknya. Selama ini, ia berpikir bahwa Ratih baik-baik saja, bahwa kesibukannya hanyalah hal kecil yang tidak berdampak besar. Tapi kini, ia menyadari bahwa ia telah menyakiti anaknya lebih dari yang ia bayangkan. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Pak Galuh memutuskan untuk mengambil cuti. Ia menolak semua panggilan kerja dan mematikan laptopnya. Hari ini, ia ingin menghabiskan waktu sepenuhnya dengan Ratih. Ia menjemput Ratih di sekolah, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ketika Ratih melihat ayahnya menunggu di gerbang sekolah, ekspresinya penuh keterkejutan. Pak Galuh mengajaknya makan es krim di taman, tempat yang dulu sering mereka kunjungi. Mereka duduk di bangku panjang, menikmati angin sore sambil bercanda. Pak Galuh mencoba mengembalikan kehangatan yang pernah ada, mengingatkan Ratih pada masa-masa bahagia mereka. Ratih tersenyum, tetapi masih ada sedikit keraguan dalam matanya, seolah ia takut kebahagiaan ini hanya sementara. Meski begitu, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Meski belum sepenuhnya cair, ada percikan kecil dalam diri Ratih yang mulai menerima kembali kehadiran ayahnya. Ia masih takut untuk sepenuhnya percaya, tetapi di dalam hatinya, ia mengakui bahwa ia merindukan hari-hari seperti ini. Pak Galuh pun menyadari bahwa ini adalah langkah pertama menuju perbaikan hubungan mereka. Malam itu, setelah hari yang menyenangkan bersama,
Pak Galuh merasa saatnya untuk berbicara dari hati ke hati dengan Ratih. Ia mengetuk pintu kamar anaknya dengan ragu, dan ketika Ratih mengizinkan masuk, ia duduk di samping tempat tidurnya. Dengan suara lembut, ia mulai berbicara. "Ratih, ayah minta maaf," katanya pelan. Ratih menatap ayahnya dengan mata yang penuh kebingungan. Pak Galuh melanjutkan, "Ayah terlalu sibuk sampai lupa bahwa yang paling penting bukan pekerjaan, tapi kamu. Ayah menyesal karena tidak ada di saat kamu membutuhkannya." Suaranya bergetar, dan untuk pertama kalinya, Ratih melihat air mata di mata ayahnya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Melihat itu, benteng di hatinya runtuh. Ratih mulai menangis, meluapkan semua perasaan yang selama ini ia pendam. Ia menangis dalam pelukan ayahnya, mengatakan betapa ia merindukan kehadiran ayahnya, betapa sakit rasanya merasa diabaikan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka benar-benar saling memahami. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi dinding. Hanya ada seorang ayah dan anaknya yang saling berpegangan erat, berusaha memperbaiki yang telah hancur. Setelah malam itu, hubungan mereka mulai membaik. Pak Galuh benar-benar berusaha untuk lebih hadir dalam kehidupan Ratih. Ia mulai pulang lebih awal setiap hari, menyempatkan diri untuk mendengar cerita Ratih tentang sekolah dan teman-temannya. Mereka mulai kembali melakukan hal-hal kecil yang dulu sering mereka lakukan. Menonton film bersama, berjalan-jalan di taman, atau sekadar berbicara sebelum tidur. Ratih pun perlahan kembali ceria. Meski bekas luka itu tidak bisa hilang begitu saja, ia merasa lebih aman dan dicintai. Ia tahu bahwa ayahnya benar-benar berusaha untuk berubah. Kepercayaannya terhadap ayahnya tumbuh kembali, meski ia masih sesekali merasa takut kehilangan momen seperti ini lagi. Namun, kali ini, Pak Galuh benar-benar berusaha untuk menepati janjinya. Mereka mungkin tidak bisa mengulang waktu, tetapi mereka bisa membuat masa depan yang lebih baik. Pak Galuh berjanji untuk tidak lagi membiarkan kesibukan merenggut kebersamaannya dengan Ratih. Dan Ratih, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa bahwa ia akhirnya mendapatkan kembali sosok ayahnya. Bukan sekadar seseorang yang pulang larut malam, tetapi seorang ayah yang benar-benar ada di sisinya. Pesan untuk orang tua. Kesibukan seringkali membuat kita lupa bahwa waktu bersama anak adalah sesuatu yang tak bisa diulang. Anak tidak hanya butuh nafkah, tetapi juga kehadiran dan perhatian. Mereka mungkin tidak selalu mengungkapkan kesedihan mereka, tetapi hati kecil mereka merindukan momen-momen sederhana, bercerita sebelum tidur, makan bersama, atau sekadar mendengar suara orang tua yang peduli. Jangan biarkan pekerjaan merenggut kebersamaan yang berharga. Sebab, saat anak tumbuh besar, yang akan mereka ingat bukan seberapa sibuk kita, tetapi seberapa hadir kita dalam hidup mereka.